yang sama dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Kembali lagi kita dalam program Saat Teduh bersama penyuluh Dimas Kristen Bangka Belitung. Dengan saya Arianto Sinaga, salah satu penyuluh non-PNS di Kabupaten Bangka. Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan-Mu di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat menikmati napas kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, karena sepanjang hari dari pagi, siang, sore, dalam aktivitas pekerjaan kami dapat lewati itu karena pertolongan Tuhan. Sebelum kami beristirahat, Tuhan Yesus berkati kami lewat firman-Mu, namun Engkau bekerja ya Roh Kudus untuk memberikan suatu pengertian bagi kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan juga dengan melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba yang ingin juga memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan lewat kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Berbahagia kita yang telah membaca, berbahagia yang telah mendengar, dan terlebih kita berbahagia yang melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudaraku, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada malam hari ini dalam pembacaan kita saya memberikan tema yaitu akar pahit. Karena ketika orang menyimpan akar pahit, berarti hidupnya masih hidup di dalam ikatan dosa. Jadi kita sebagai orang percaya, kalau kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan, harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh lewat sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, harus dikatakan di sini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Berarti kasih karunia Allah adalah menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen pada masa ini. Karena kasih karunia Allah lah yang membuat kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Allah lah kita dapat menerima pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena kasih karunia Allah lah membuat kita hidup di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Engkau percaya itu semua karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah lah yang memilih kita menjadi umat pilihannya, menjadi orang-orang tebusannya. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, banyak orang juga mendengarkan firman Tuhan, mereka menolak dan tidak mau. Tetapi karena Tuhan Yesus, karena kasihnya, karena anugerahnya, dilimpahkannya kepada kita, yang seharusnya kita tidak layak menerima kasih karunia itu, tetapi diberikannya kepada kita. Itu adalah kasih karunia. Jadi ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah, jangan kita anggap enteng. Tetapi kita harus berjaga, kita jangan sampai lepas dari kasih karunia Allah. Kita harus berpegang pada kasih karunia Allah. Karena di sini katakan agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sehingga disinilah ada timbul yang dikatakan seperti tema kita, akar pahit Bapak Ibu. Orang yang sudah memiliki akar pahit berarti dia masih belum melepaskan pengampunan kepada orang lain yang melakukan kesalahan. Ampunilah maka engkau akan diampuni. Di dalam Lukas 6 ayat 37, ampunilah maka engkau akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni maka Tuhan tidak akan ampuni kita. Oleh karena akar pahit ini akan semakin bertumbuh, akan semakin besar, maka ini semakin dewasa
dosa yang semakin dewasa akan mendatangkan kematian. Bagi orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Selalu mendekatkan diri kepada kasih karunia Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, berdoa kepadanya secara manusia. Memang saya dan saudara tidak mampu segitu gampang untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi kesalahannya begitu besar. Kita mungkin sangat sulit. Tetapi sebagai orang percaya tidak ada kompromi atas dosa. Kita belajar bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan kuasanya. Karena orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja, yang menggerakkan hati kita. Di mana ada Roh Kudus, ada Roh Allah itu, sehingga ada buah-buah roh yang di dalam diri kita. Yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, kalau sudah ada ini, saya yakin dan percaya, akar pahit itu pun akan pergi, akar pahit itu pun akan tercabut, akar pahit itu pun bisa kita buang di dalam hati kita. Karena ada Roh Kudus, karena ada kasih karunia Allah yang memberikan suatu kemampuan kepada kita, sehingga kita tetap penuh dalam kasih, penuh dalam hidup dengan sukacita, hidup di dalam damai sejahtera kepada semua orang. Karena ketika orang mengalami akar pahit tumbuh di dalam hatinya, maka dia akan mudah marah kepada orang lain. Dia tidak mau menoleh kepada orang lain. Dia langsung kehilangan damai sejahtera ketika orang lain yang tidak dia sukai hadir di tengah-tengah itu. Tetapi ketika buah-buah roh ini ada, ketika diri kita melekat dengan Tuhan, Roh Kudus itu akan memampukan kita. Saya yakin Bapak Ibu mampu. Kita mampu karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak jauh dari kasih karunia Tuhan, sehingga kita hidup dalam kemenangan, sehingga kita hidup di dalam sukacita dan berdamai kepada semua orang. Dan nama Tuhan akan dimuliakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Nama Tuhan dimuliakan dan tinggikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini yang kami dengar dapat meneguhkan kami kembali, di mana tentang akar pahit, agar kami tidak pernah menjauhkan diri kami dari kasih karunia Tuhan, yang dimana kami telah menerima penebusan dari-Mu Tuhan, yang menerima keselamatan yang dari Tuhan. Itu bukanlah suatu hal yang cuma-cuma, tetapi kami harus membayar harga, yaitu menjaga diri kami, menjaga kekudusan kami, agar kami layak untuk menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, dan juga kami dapat menerima bagian di dalam kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang memberitakan, dan berkati juga anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.